Nothing strengthen authority so much as silence. Yang paling kuat adalah kediaman, keheningan. Ini sarannya Leonardo untuk tidak terlalu banyak terpengaruh oleh lingkungan sekitarmu. Diam itu dahsyat. Kalau tidak percaya, kalau kamu punya teman pendiam, itu kan lebih membuatmu agak gimana daripada yang cerewet. Jadi yang ngomongnya sedikit-dikit tapi mantap itu kan lebih luar biasa daripada yang ngomongnya banyak tapi tidak jelas. Kamu juga butuh momen-momen kesendirian. Kenapa sih tidak harus terlalu banyak terpengaruh? Katanya Leonardo da Vinci, kalau engkau sendiri, engkau memiliki dirimu sepenuhnya. Kalau engkau ditemani oleh satu orang, engkau hanya memiliki dirimu setengahnya, bahkan kurang. Karena eksistensimu harus negosiasi dengan eksistensi temanmu yang lain. Sejauh pengaruhnya yang tidak masuk akal, dan kalau kamu memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam situasi yang sama. Jadi momen kesendirian itu penting. Kenapa kok kita butuh momen kesendirian? Karena dalam kesendirian kita bisa jadi diri kita seutuhnya. Kenapa? Karena kalau bersama orang lain ada negosiasi. Kamu tidak bisa full sesuai keinginanmu karena akan tabrakan dengan keinginan orang yang bersamamu. Kalau kamu berdua berarti dirimu tinggal setengah, atau mungkin kalau dia ngambilnya banyak ya dirimu bisa lebih dari setengah. Semakin banyak orang, semakin kamu harus negosiasi dengan banyak orang. Jadi kamu butuh momen yang kamu menikmati dirimu sendiri, hidup sebagai dirimu sendiri. Kalau bareng-bareng kayak gini kan kamu harus memperhatikan kiri kanan. Sebenarnya kamu pengen selonjor sejak tadi, tapi kalau aku selonjor yang depan ketendang, nanti rame lagi, belum gelasnya misalnya. Itu kan jadi dalam hidupmu carilah momen-momen yang kamu bisa menikmati dirimu sendirian. Semakin banyak orang terlibat, semakin kamu harus ngomong aja kan diatur kalau semakin banyak orang. Tadi saya mau misuh tidak berani, mau ngomong saru tidak berani, mau ngomong kenapa banyak orang. Tapi kalau di kamar sendirian, misuh-misuh sak kapoke tidak masalah kan. Kamu sejak tadi pengen misuh-misuh, ngaji tidak selesai-selesai, setelah ngantuk misalnya. Tapi kan tidak berani banyak orang lain. Nanti mungkin kamu saking gak kuat terus ke kamar mandi kan sendirian, kamu baru misuh-misuh sak kapoke. Itulah gunanya momen kesendirian. Mewujudkan dirimu seutuhnya sehingga kamu bisa terus mencermati, oh ternyata aslinya diriku itu ini toh. Kalau kamu tidak punya momen kesendirian, biasanya tampilan dirimu itu selalu bias, tidak asli. Karena kamu harus menyesuaikan dengan maunya orang lain. Terus, I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress and grow brave by reflection. Aku cinta orang-orang yang bisa tersenyum dalam kesulitan, yang bisa kuat dalam tekanan, dan yang bisa melahirkan keberanian melalui refleksi, berpikir. Jadi orang-orang yang kesulitan apapun tetap membuat dia tersenyum. Tekanan apapun tidak akan meruntuhkan dia, malah dia lebih kuat. Dan orang-orang yang setelah berpikir kemudian berani bertindak. Jadi and grow brave by reflection. Time stays long enough for those who use it. Orang yang menggunakan waktu, maka waktu akan cukup untuk apapun yang dia inginkan. Kalau ada orang kok selalu bilang, Pak, waktunya tidak cukup Pak, kegiatan saya banyak Pak, macam-macam. Itu biasanya orang yang justru banyak menyia-nyiakan waktu. Waktu itu cukup untuk membuatmu jadi apapun. Kamu pengen jadi orang sebesar apa, sebesar siapa, bisa. Wong orang lain itu punya waktu yang sama kayak kamu. Cukup. Kenapa kok kamu selalu merasa tidak cukup, kurang waktu? Biasanya banyak waktumu yang untuk hal-hal tidak penting sia-sia.
Jadi, time stays long enough for those who use it. Jangan beralasan tidak ada waktu. Waktu selalu ada. As well spent day bring happy sleep, so life well used bring happy death. Sebagaimana kalau hari yang indah akan membuat tidur yang bahagia, maka hidup yang indah akan membuat kematian yang bahagia. Kalau kamu hari-harimu menyenangkan, tidurmu kan pules, indah. Tapi kalau hari-harimu sumpek, stres, sedih, malam kamu tidak bisa tidur, tidurmu tidak enak. Hidup kita juga begitu. Jangan dikira kalau hidupmu, Pak, saya hidup di dunia ini kacau, tidak apa-apa, susah, rusak, tidak apa-apa, yang penting di akhirat bahagia. Tidak bisa. Kalau di dunianya rusak dan kacau, ya kemungkinan akhiratnya sama. Analoginya kayak hidup kita ini. Kalau hidup kita dalam sehari enak, tidurnya juga enak. Tapi kalau hidupnya kacau, tidurnya tidak akan enak. Jadi analoginya sederhana. Terus, belajar adalah satu-satunya hal yang tidak membuat pikiran lemah, takut, dan menyesal. Mereka yang dalam perdebatan mengandalkan kualifikasi dirinya, ia berargumen dengan ingatan, bukan dengan pemahaman. Orang yang kalau diskusi, yang ditonjolkan adalah statusnya, bukan argumennya, maka biasanya dia tidak sedang berargumen, tapi sedang apalan. Tidak akan ada gagasan original. Dia akan ngomong berdasarkan statusnya. Jadi tidak ada argumentasi. Siapapun yang menyusun argumen dengan bersandar pada otoritas, tidak menggunakan intelijensinya, dia hanya hafalan. Tidak ada pemahaman. Oke, kalau ini tentang kebenaran. Kalau engkau mendapati dalam pengalamanmu satu fakta yang bertentangan dengan otoritas tertentu yang tertulis, maka engkau harus meninggalkan otoritas dan mendasarkan pandanganmu pada temuanmu sendiri. Ini diantara ciri-ciri orang Renaissance saya jelaskan tadi. Ada kekecewaan-kekecewaan pada agama. Kemudian berpindah ke era modern, kekaguman pada sains. Temukan kebenaranmu sendiri. Jangan terlalu percaya dengan otoritas. Kalau kamu melihat ada binatang yang bisa berkokok, kamu lihat sendiri, maka itu ayam. Meskipun ada dokumen, ada kitab suci, ada apapun yang bilang bahwa itu kambing. Kalau kamu lihat dia berkokok, maka itu ayam. Percayailah temuanmu. Nah, itu maunya Leonardo da Vinci. Ini khas cara berpikir modern. Oke. Kalau hidup bersama orang lain, hati-hati dengan kebohongan. Kebohongan tidak menyelesaikan masalah, tapi akan membuat situasi lebih buruk. Maka para pembohong, siapapun itu, yang merasa tidak usah tersinggung, hati-hatilah. Kalian, begitu kalian bohong, kalian tidak sedang menyelesaikan masalah, tapi sedang nambah masalah. Dalam hal apapun. Yang kedua, dinasehati oleh Leonardo, tidak ada yang harus ditakuti lebih besar daripada ketenaran yang kosong. Hampir semua ketenaran itu kosong. Jangan terlalu heboh kalau kamu diidolakan orang, disukai orang, kamu populer di mana-mana, namamu disebut orang, karena pasti itu kosong. Penjelasannya sudah banyak di mana-mana. Bagaimana pujian sebenarnya termasuk juga cacian, itu hal yang kosong. Oke. Waktunya sempit kalau saya jelaskan panjang. Kritiklah temanmu secara rahasia dan pujilah ia di muka umum. Kalau ini Imam Syafi'i juga ngomong kayak gini. Jangan dibalik. Ya, banyak orang muji diam-diam. Kalau lagi muji diam-diam. Saya akui sih dia hebat, tapi ya sudahlah terus.
Tapi kalau waktu ngeritik, kamu posting, kamu share, kamu kemana-mana. Kritik temanmu secara rahasia. Dan pujilah dia di muka umum. Ini sebenarnya etika hubungan sosial. Oke, terakhir Leonardo da Vinci. Bolak-balik mau kepleset Leonardo DiCaprio. Ayo. Dia seorang vegetarian. Jadi dia punya prinsip, my body will not be a tomb for other creatures. Perutku, tubuhku tidak akan aku jadikan kuburan dari makhluk hidup lain. Makanya dia vegetarian. Dia punya ancang-ancang akan tiba saatnya ketika manusia seperti aku akan melihat pembunuhan binatang seperti pembunuhan manusia hari ini. Pada saatnya, ini ramalannya Leonardo da Vinci, orang melihat binatang disembelih itu rasanya sama kayak lihat manusia disembelih. Pada saatnya. Saya tidak tahu sekarang sudah saatnya apa belum. Ini prinsipnya teman-teman yang vegetarian. Misinya tidak ingin menjadikan perutnya, tubuhnya jadi kuburan manusia lain. Tapi untuk hal ini banyak perspektif, banyak pandangan. Ya tugasmu selanjutnya untuk menjelajahi ide-ide gagasan yang menurutmu menarik. Untuk tidak berhenti di sini saja, karena kalian kan murid yang baik, yang harus melampaui apa yang disampaikan. Oke, saya kira itu sedikit wawasan tentang orang jenius yang bernama Leonardo da Vinci.